Bismillahirrahmanirrahim. Agama akan wujud pada diri manusia jika diusahakan. Kejayaan dari zaman dahulu sampai saat ini hanya dalam amal agama. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang ada amal agama pada dirinya. Agama wajib dibawa sampai mati di alam kubur, di alam mahsyar, sirat, dan di alam mizan. Ibarat bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki pesawat akan bermanfaat, bisa bergerak dan terbang. Namun bila bahan bakar itu tidak dimasukkan ke dalam pesawat, maka tidak akan bermanfaat. Agama bukan sekedar di dalam kitab, di dalam buku, ceramah, atau di mimbar, tapi untuk dimasukkan ke dalam hati. Untuk mewujudkan agama pada diri manusia hanya dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana makanan harus masuk melalui mulut, melihat dengan mata, atau berjalan dengan kaki. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum tidak ada lembaga pendidikan, tapi agama wujud dan sempurna pada diri mereka, sebab mereka ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda bahwa agama wujud pada diri manusia yaitu adanya perubahan keadaan. Bila agama masuk dalam rumah, maka keadaan rumah akan berubah. Sebagaimana apabila uang ada pada diri seseorang, maka semua keadaannya berubah. Pakaiannya berubah, pola hidupnya berubah, kendaraannya berubah, bahkan cara bicaranya pun berubah. Semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak yang berubah. Sedikit yang masuk, maka sedikit juga yang berubah. Para sahabat radhiyallahu anhum berubah total 100% setelah mereka keluar jalan Allah. Seluruh cara hidup mereka, pola pikir mereka, dan pembicaraan sehari-hari mereka berubah. Saat ini meskipun seluruh ahli dunia dan pakar berkumpul untuk merubah cara makan saja supaya ikut cara Nabi, niscaya tidak akan mampu, apalagi mengikuti sunnah Nabi secara keseluruhan. Orang-orang berkata, bagaimana dapat mengikuti sunnah Nabi SAW sedangkan sekarang ini zaman modern? Padahal yang berubah menjadi modern adalah benda-benda, bukan manusianya. Pada mulanya orang memasak dengan menggunakan kayu bakar, lalu menggunakan kompor minyak, kemudian menggunakan kompor gas, kemudian memakai listrik, rice cooker. Tapi manusianya tidak berubah, itu juga. Orang bepergian dengan sepeda motor, bepergian dengan mobil, dengan pesawat. Namun sampai saat ini orang-orang tetap berjalan kaki. Artinya tetap berjalan dengan kakinya juga, tidak berubah. Maka untuk amal agama hanya dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum tidak berubah walaupun suasana dan keadaan telah berubah. Karena sesungguhnya perubahan dunia ini adalah kesenangan bagi orang-orang kafir. Sebelum Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, para anbiya alaihissalam hanya mendakwahkan agama kepada satu kaum saja, agar kaumnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diutus dalam kurun waktu yang terbatas, lalu diganti oleh nabi berikutnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin, yang tidak ada lagi nabi sesudah beliau, diutus untuk seluruh umat manusia sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai bayi yang terakhir lahir. Meskipun umat menderita dengan maksiat yang merajalela, tak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus ke permukaan bumi. Meskipun berdoa mengeluarkan tangisan air mata darah, Rasulullah SAW tak akan muncul lagi di tengah-tengah umat ini. Hari ini keadaan agama seperti anak yatim yang sedang sakit. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, sehingga pada saat itu disebut tahun kesedihan. Agama ditawarkan kepada petani, tapi ia mengatakan ia sibuk dengan pertaniannya.
Agama ditawarkan kepada pedagang, namun pedagang sibuk dengan dagangannya, pegawai sibuk dengan kantornya, ulama sibuk dengan ilmunya, para ustadz sibuk dengan madrasahnya. Bahkan ketika ditawarkan kepada pengangguran pun ia berkata, saya sibuk mencari lowongan kerja. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah orang lain yang lebih baik daripada para sahabat radhiyallahu anhum? Sedangkan kami lebih dahulu memeluk Islam dan berjihad bersamamu. Rasulullah menjawab, ya ada. Mereka adalah generasi yang datang setelah kalian. Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah berjumpa denganku. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman amana bi wa ra'ani marratan, wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirara. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan dia melihat aku. Nabi bersabda satu kali. Tapi sungguh beruntung Nabi bersabda 7 kali. Kepada orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihat aku. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang dianggap asing atau diasingkan, yaitu orang-orang yang mengamalkan pada Al-Quran, berhukum kepada Al-Quran ketika ditinggalkan oleh orang lain, dan yang menghidupkan sunnahku ketika cahayanya dipadamkan orang-orang. Apakah agama akan hilang di atas bumi ini? Meskipun seluruh manusia tidak mau lagi mengamalkan agama, Islam hanya tinggal nama dan tulisan, agama tetap tidak akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa kelestarian, kejayaan, dan kemuliaan umat manusia di dunia dan di akhirat hanya ada dalam agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Meskipun seluruh manusia telah kufur, tak ada yang bisa memecat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walaupun seluruh manusia beriman sejak manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, tak akan dapat menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap serba maha kuasa, maha besar, maha agung, dan seterusnya. Dalam satu mafhum hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang setelah kalian, manusia dan jin, mereka semua memiliki hati yang takwa seperti hati seorang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang setelah kalian, manusia dan jin, mereka semua memiliki hati yang paling jahat, sebagaimana seorang yang hatinya paling jahat di antara kalian, niscaya itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Tapi agama akan hilang dalam diri manusia jika tidak melakukan usaha agama, tidak melakukan dakwah imaniyah. Usaha agama bukan usaha memasukkan manusia ke dalam Islam, yakni dakwah Islamiyah, tapi usaha bagaimana agar Islam masuk ke dalam hati-hati umat manusia, sehingga Islam wujud dalam keluarga, wujud dalam lingkungan, dan wujud di seluruh dunia sebagai rahmatan lil alamin. Jika Islam telah masuk ke dalam hati seseorang, maka ia akan siap diatur oleh Islam, bukan sebaliknya, manusia yang sok tahu mengatur agama ini. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha
wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di antara satu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jasiyah ayat 18. Islam berarti keselamatan di dunia dan di akhirat. Semuanya harus selamat, darat, laut, udara, hutan, bahkan burung-burung pun akan selamat dengan iman dan amal manusia. Dan yang sanggup menyelamatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan manusia. Kalau manusia mengamalkan agama, maka amalan itu akan terangkat ke atas langit sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Sebaliknya, apabila amalan manusia buruk, maka amalan itu juga akan terangkat ke langit seperti kain buruk dan Allah akan campakkan kain itu ke bawah bumi menjadi azab, sehingga tidak saja menimpa orang berdosa, tapi orang-orang soleh juga akan tertib di langit sesuai dengan tertib yang ada di bumi. Hari ini umat tidak sadar bahwa saat ini agama telah dirusak. Bahkan umat tidak sadar bahwa agama perlahan-lahan mulai keluar dari dalam diri mereka. Mereka merasa bangga hidup dalam kemusyrikan, saling berbangga hidup dalam kemunafikan, dan saling berbangga hidup dalam kejahilan. Ketika berhadapan dengan urusan perut dan yang di bawah perut, ia mengikuti cara-cara orang kafir dalam mendapatkan dan memanfaatkannya. Ia bangga dengan pakaian-pakaian orang kafir, bahkan tanpa sadar seluruh pola hidupnya mengikuti cara-cara ahli batil. Dalam mafhum hadis, Rasulullah SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti perilaku orang-orang terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa mereka itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, ya siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam mafhum hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah umatku, yakni kaum muslimin, mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang pada kurun waktu terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah seperti orang-orang Parsi dan Rum? Rasulullah menjawab, ya siapa lagi kalau bukan seperti mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada agama menurut pedagang, melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah, menunaikan haji, berzikir dan berdoa setiap hari agar dagangannya tidak merugi. Ada agama menurut pejabat, beribadah untuk mengekalkan jabatannya. Ada agama menurut petani, beribadah agar pertaniannya bisa panen. Ada agama menurut pendekar, wirid dan doa untuk kanuragan, untuk kesaktian. Bagaimana bisa berjalan di atas air, bagaimana bisa terbang di udara, bagaimana agar dirinya kebal senjata tajam, bagaimana agar dirinya menjadi populer. Padahal orang yang sakti itu adalah orang yang bisa selamat dari azab kubur, mampu melintasi jembatan sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Itulah orang yang sakti. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh panca inderanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis, Nabi SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada umat ini dengan ketinggian derajat mereka dan kemuliaannya dan kebenaran agama ini serta kemenangan dan kekokohan kedudukan mereka di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat,
tapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Katsir. Ada agama menurut seorang dai yang ibadahnya semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah. Quran surah Al-An'am ayat 162. Dia senantiasa berpikir dan risau melihat keadaan umat yang telah jauh dari agama. Waktu, harta dan dirinya dia gunakan untuk kesempurnaan amal agama pada dirinya dan pada seluruh umat. Bagaimana seluruh umat manusia selamat dari azab Allah. Inilah agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang beribadah karena merasa takut kepada Allah, ibadahnya seorang budak. Orang yang beribadah karena ingin dapatkan imbalan, ibadahnya seorang pedagang. Orang yang beribadah karena cinta kepada Allah, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Agama bisa wujud dalam diri manusia hanya dengan usaha dan cara Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain. Sebagaimana bila melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, berbicara hanya dengan mulut, berjalan hanya dengan kaki. Agama itu penting, tapi usaha agama lebih penting. Usaha agama lebih penting daripada usaha atas tanah, usaha atas air, usaha atas udara. Jika kekurangan udara atau makanan, maka penderitaan hanya sementara dan akan berakhir dengan kematian. Tapi kekurangan amal agama akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan, dan kegagalan hidup di dunia dan di akhirat yang tidak akan pernah berakhir selamanya. Hari ini agama telah terlepas dari kehidupan manusia. Orang-orang tidak merasa menyesal jika tidak mengamalkan agama. Sementara hubungan dengan rumah sangat kuat, sehingga apabila rumah terbakar merasa sangat sedih. Hubungan dengan pekerjaan sangat kuat, sehingga tidak mau meninggalkan pekerjaannya walaupun sementara. Hubungan dengan anak istri sangat kuat, sehingga apabila mereka sakit akan ikut bersedih dan berusaha mencari cara penyembuhannya. Namun jika agama yang sakit, mereka tidak merasa sedih, tenang-tenang saja. Ketika berkumpul dengan keluarga atau sedang berada di tempat kerja, tidak mengantuk. Namun ketika mendengarkan pembicaraan iman atau mendengarkan pembicaraan amal soleh, keadaannya seperti orang sakit. Kenapa? Karena hubungan dengan agama sangat lemah. Sebagaimana hubungan pedagang dengan tokonya, setiap hari ia datang ke toko, memikirkan kemajuan tokonya. Malam hari pun ia memikirkan dagangannya. Begitu pula apabila hubungan dengan agama kuat, maka setiap hari yang dipikirkan adalah agama. Bagaimana agar agama bisa wujud dalam kehidupannya, keluarganya, lingkungannya, dan seluruh alam. Jika tidak membiasakan diri dengan amal-amal agama, maka akan lalai mengingat Allah. Di kantor, di pasar, di sawah, di ladang lupa kepada Allah. Di masjid lalai kepada Allah. Bahkan sedang sholat pun lalai kepada Allah. Apabila manusia hanya berhubungan dengan makhluk, maka akan takut kepada makhluk dan akhirnya mengharap dan meminta kepada makhluk. Ini adalah keyakinan yang rusak, sebagaimana keyakinan orang-orang kafir. Jika manusia hanya yakin kepada apa yang dilihat atau apa yang dirasakan, maka kehidupan manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya meyakini apa yang dia lihat. Seekor sapi ketika melihat rumput langsung mengklaim bahwa ini adalah makanan saya. Walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran surah Muhammad ayat 12. Akan tetapi orang beriman ketika memperoleh makanan senantiasa bertanya lebih dahulu, apakah makanan ini halal? Sumbernya, cara mendapatkannya halal atau haram?
Jika halal, apakah ada hak orang lain pada makanan itu? Orang yang lebih memerlukannya? Jika makanan itu untuknya, maka dia akan makan dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila usaha agama ditinggalkan, maka berbagai keburukan akan masuk ke dalam kehidupan umat Islam. Pertama-tama, agama akan hilang dalam muamalah, kemudian hilang dalam muasyarah, akhirnya hilang dalam akhlak. Sehingga orang Islam sendiri alergi dengan agamanya dan perlahan-lahan akan murtad dari agamanya. Beginilah keadaan agama hari ini, yang sedang sakit keras, ibarat sebatang pohon mangga yang tak pernah berbuah lagi. Padahal semua orang merindukan pohon itu kembali subur. Semua orang merindukan pohon itu kembali berbuah. Pohon itu batangnya telah kering, daun-daunnya telah gugur berjatuhan, hidup segan mati tak hendak. Orang-orang prihatin melihat keadaan pohon itu, berpikir untuk menyuburkannya. Untuk memperbaiki keadaan ini, yang mula-mula diusahakan adalah memupuk dan menyiram akarnya. Namun orang-orang yang melihat batang yang layu, mengambil cat dan mengecat batang-batangnya agar nampak hijau. Kemudian daun-daunnya yang gugur diambil, kemudian dilem agar tidak rontok. Perbuatan semacam itu bukan menyuburkan pohon, bahkan mematikan pohon itu perlahan-lahan. Jika akar pohon tadi dipupuk atau disiram, maka batangnya akan segar dan daun-daunnya akan rimbun serta akan menghasilkan buah yang manis. Dalam agama, iman adalah akarnya. Jika iman diperbaiki, maka akan tumbuh batang yang kuat. Batang inilah ibarat ibadah, perintah sholat, puasa, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya didahului dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti syariat yang aku bawa. Kita Mishkat. Apabila akar dan batangnya kuat, maka dahan-dahannya akan kuat. Dahan ini ibarat muamalah yang biasanya berhubungan dengan transaksi harta, misalnya jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan sebagainya. Seorang mukmin apabila berurusan dengan harta, maka ia akan berpikir dari mana asalnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana membelanjakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak berzina seorang pezina ketika ia beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika ia beriman. Tidak minum khamar orang yang minum khamar ketika dia beriman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Jadi akar dan batang yang baik akan menumbuhkan daun yang lebat dan rimbun sehingga mengundang orang-orang untuk berteduh di bawahnya. Daun itu ibarat muasyarah, hubungan pergaulan dengan sesama manusia. Sedangkan buahnya adalah akhlak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Rasulullah mengucapkan sampai 3 kali. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang tidak beriman? Rasulullah bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Alladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqah. Hadis Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya, paling lemah lembut pada keluarga. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, orang yang paling sempurna imannya itu orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan orang yang paling baik akhlaknya
terhadap istri-istri. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya yang muslim sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Seorang dokter yang baik jika ingin menyembuhkan penyakit pasien, misalnya penyakit malaria, maka yang diobati adalah bibit penyakitnya, bukan mengobati gejalanya. Demam, mual, atau sakit kepalanya. Jika hanya mengobati gejalanya saja, maka penyakitnya tidak akan pernah sembuh, bahkan akan bertambah parah. Hari ini keyakinan umat sedang rusak, imannya sedang sakit. Sumber penyakit inilah yang harus disembuhkan terlebih dahulu, bukan memperbaiki gejalanya. Politik, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya adalah gejala dari penyakit iman. Jika umat sibuk memperbaiki gejalanya, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Agama bisa wujud apabila diusahakan. Sejauh mana mengusahakan agama, maka sejauh itu pula Allah Ta'ala menurunkan hidayah. Apabila pengorbanan kecil, maka pertolongan Allah juga kecil. Apabila berpikir untuk seluruh alam, maka hidayah akan tersebar ke seluruh alam. Tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana agar pesantren jadi makmur, masjid jadi makmur, bagaimana toko jadi makmur, tapi harus berpikir bagaimana agama hidup. Bagaimana setiap orang memiliki tanggung jawab agama pada seluruh manusia yang terdiri dari 4 bagian. 1. Diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, pada kerabat, teman, tetangga dan orang terdekat. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Yang ketiga, umat Islam daerah lain. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk, yaitu ummal qura atau Mekkah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 92. Rasulullah bersabda, seorang laki-laki pergi mengunjungi saudaranya yang bermukim di negeri lain, jauh dari tempatnya bermukim. Allah Ta'ala akan mengirim malaikat untuk menemaninya dalam perjalanan. Setelah malaikat bertemu dengan orang itu, malaikat bertanya, hei, hendak kemana kamu? Orang itu menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di satu negeri. Malaikat bertanya, apakah engkau berkunjung karena hutang budi padanya? Tidak, tapi aku berkunjung karena aku mencintainya semata-mata karena Allah. Dan malaikat berkata, sebenarnya aku adalah utusan Allah, sangat mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, untuk seluruh manusia di seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 110. Bagaimana agar seluruh manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang akan bersemangat mengamalkan agama jika ia mengenal siapa yang memerintahkannya. Jika orang-orang mengamalkan agama, maka dengan sendirinya orang-orang akan belajar agama di pondok pesantren dan mau memakmurkan masjid. Kemudian muncullah orang-orang hebat seperti sahabat radhiyallahu, petani, pedagang, pengusaha, dan pejabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila agama tidak hidup, maka yang lahir adalah para pejabat, pecinta-pecinta dunia, dan ahli-ahli dunia. Orang solih sangat kurang, 1000 berbanding 1. Petani, pedagang, pejabat yang tidak soleh, bahkan santri dan ustadznya tidak soleh. Sehingga orang-orang mengatakan, kenapa Pak Haji
Atau kenapa Pak Kiai berbuat begini dan begitu? Semua itu disebabkan tidak adanya usaha untuk mencetak wali-wali Allah. Hanya usaha ziarah ke kubur wali. Agama tidak bisa hidup dengan larangan dan perintah manusia, seperti tanaman pohon yang diperintah untuk tumbuh. Hai daun, kamu harus rimbun, kamu harus berbuah yang banyak, kamu harus berbuah yang banyak. Wahai benalu, kamu jangan tumbuh di sini. Wahai rumput, kenapa kamu memenuhi kebun saya? Jangan tumbuh di sini. Demikianlah dengan perkara agama. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengapa kamu berbuat maksiat? Apalagi hanya menghujat, menggunjing, meratapi nasib yang malang, atau mencari kambing hitam, sehingga lingkungan dikambing hitamkan. Inilah karena pengaruh lingkungan, ini karena lingkungan pun yang dibakar. Seorang tidak dapat mengubah siapapun termasuk hatinya sendiri. Tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun termasuk pada hatinya sendiri. Hidayah dapat diperoleh hanya dengan cara Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada hati yang menginginkan hidayah. Manusia tidak akan dapat hidayah jika hatinya tidak menginginkan hidayah, meskipun dia seorang anak, seorang istri, atau keluarga seorang nabi. Sebagaimana anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam, atau ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi meskipun dia seorang penjahat atau seorang hamba saya, jika hatinya mau menerima hidayah, maka Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, padahal pada masa jahiliyah beliau pernah menanam hidup-hidup putrinya serta membuat berhala dari roti, dan ketika dia lapar dia makan berhalanya itu. Sebagian sahabat tidak percaya jika Umar memeluk Islam. Mereka berkata, saya lebih percaya kudanya masuk Islam daripada Umarnya masuk Islam. Bilal radhiyallahu adalah seorang hamba saya, diangkat menjadi gubernur setelah mendapat hidayah. Ikrimah radhiyallahu seorang anak orang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW, yang menghindar dari hidayah. Ia mengatakan kepada kaumnya, saya tidak akan memeluk Islam sampai mati. Tapi ia dikejar hidayah. Ia meninggalkan kampung halamannya dengan menumpang sebuah kapal. Namun di atas kapal ia mendengar suara orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal ia melarikan diri karena kalimat itu, dan ia tidak bisa mengelak. Ia terkurung oleh hidayah, akhirnya menerima hidayah. Setelah sampai kembali kepada kaumnya, ia ditanya, dulu kau bersumpah tidak akan masuk Islam. Ia menjawab, saya memang tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam diri saya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya dan sukses di dunia dan di akhirat karena agama mereka dijunjung di atas kepala, sedangkan dunia hanya dijinjing di dalam tangan. Apabila agama bergoyang, maka dunia dilepas untuk sementara agar tetap memegang agama. Tapi umat akhir zaman sebaliknya, dunia dijunjung di kepala, agama dijinjing di tangan. Apabila dunianya bergoyang, agama langsung dilepas. Seluruh sahabat radhiyallahu anhu telah berkorban dengan menjalani kehidupan dunia dengan kesederhanaan yang maksimal. Bahkan rumah, pakaian, dan makan Rasulullah SAW sangat sederhana. Bagaimana mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang ada pada diri mereka untuk agama, seluruh apa yang dimiliki untuk agama. Agama hanya akan wujud dengan pengorbanan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada umat apabila berkorban sampai habis, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berkorban sampai habis harta, diri, dan waktunya untuk agama. Seorang pedagang yang hanya paham dengan perdagangan
seorang petani yang hanya paham dengan pertanian, seorang pejabat yang hanya paham dengan kantornya, adalah satu kejahilan. Orang yang pandai dan sukses adalah orang yang pedagang, orang yang bertani, orang yang menjabat, tapi takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hubungan dengan Allah baik, maka percakapan, pendengaran, dan penglihatan akan baik, sehingga segala gerak-gerik akan menjadi baik. Oleh sebab itu, setiap saat harus melakukan dakwah, harus melakukan taklim. Jauhlah berjumpa dengan umat, berdoa dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keberkahan.